Destinasi wisata ya. Destinasi ya. Destinasi wisata. Ketika ini hidup, Ya. ketika ini benar hidup dengan konsep teman-teman Ya. komunitas ini tadi. Ya. Sementara pemilik kios tidak menguasai itu. Yuk di pojok. Halo teman-teman, kabar Handayani Files. Hari ini saya di sebuah galeri yang mewah. Tapi saya berada di pasar Argosari, Wonosari, Gunung Kidul, lantai 2. Yang kebetulan saat ini ada event pameran barang-barang antik dan produk-produk UMKM Gunung Kidul. Teman di pojok, saya langsung bersama teman saya yang juga saya kenal baik, namanya Mas Yuli Sabtono. Pripun Mas kabarnya Mas? Siap. Alhamdulillah baik. Sibuk apa aja Mas? Masih seperti biasa di lantai bawah jualan ake dan ubur ampene. Oke. Selain itu bertani masih berlanjut atau wes kawan-kawan anak-anak milenial sekarang? Wah, sekarang itu dengan teman-teman anak milenial bagaimana sinau media online ini karena arahnya akan ke sana, Mas. Oke. Dan peminatnya banyak anak-anak muda yang alhamdulillah banyak. Apalagi kan di sini ada fasilitas wifi gratis dari Kominfo. Oke. Maksudnya di sini di pasar di lantai 2 ini. Oke. Ini ada wifi gratis. Jadi arahan kami bahkan di sini akan terkumpul anak-anak muda dengan kreativitasnya. Oke, sebelum dalam terkait dengan pengelolaan pasar Argosari lantai 2. Mas Yuli Sabtono, teman di pojok, ini adalah salah satu aktivis, penggiat medsos, pemerhati budaya, pemerhati sosial yang di beberapa ruang dia dianggap sepele, tetapi melalui cara beliau melebihi siapapun sebetulnya. Mas Yuli Sabtono, sebenarnya apa sih yang menjadi pemikiran jenengan untuk ikut terlibat di pengelolaan lantai 2 pasar Argosari ini? Pemikiran saya kenapa terjun untuk bagaimana menghidupkan pasar ini karena memang saya hidup di lingkungan pasar Argosari ini dari kecil, dari orang tua. Saya kulino naik keran di tengah pasar waktu masih tradisional dulu. Ini sampai sekarang ini saya itu rupiah neng pasar itu. Jadi merasa terpanggil, sudah dibangun oleh pemerintah fasilitas yang komplit, tapi kenapa kok sampai sekarang ini belum bisa maksimal. Nah, kami bersama pengurus yang lain, khususnya pemilik kios, ini mencoba menginovasi bagaimana pasar tradisional ini bisa mengikuti zaman. Pada intinya pasar tradisional ini mengikuti zaman. Iya. Jadi Pak Yuli Sabtono ini sebenarnya sudah menjadi saksi hidup ketika pasar ini masih becek kayak gitu kayak. Saya dari kecil di sebelah timur pasar, jadi tekliwere perjalanan ini saya tahu persis. Jadi memang dulu waktu masih ada komunitas wario di tengah pasar. Komunitas apa itu Mas? Kalau dulu kan awal wedangan itu kan wario itu nang juru pasar itu. Iya, itu legendaris banget itu. Legendaris. Nah, tapi kenapa kok sekarang itu pasar itu mulai ditinggalkan? Nah, itu. Saya pengen mendengar karena jenengan juga saksi sejarah tentang pasar ini ketika isi hijau pendek-pendek itu ya. Banyak pohon. Becek, banyak pohonnya kayak gitu. Nah, itu perbedaan yang sangat mencolok, kecuali bangunan tentunya. Aktivitas para pelaku, pedagang dan pembeli di pasar sendiri, apa perbedaannya? Memang dengan bergesernya teknologi, maraknya pasar-pasar modern, ini memang pola pasar yang
tradisional, khususnya di situ persahabatan, persaudaraan ini mulai luntur. Budaya di pasar yang kemarin itu asik dengan tawar-menawar, itu sudah ketinggalan zaman. Sekarang zamannya regane sakmene, uang nonton tertarik beli. Itu terjadi saat ini juga. Seperti itu yang terjadi. Walaupun ini sudah dibangun sedemikian mewah. Masih terjadi seperti itu. Untuk mengingatkan kembali saya dan teman-teman di pojok, Mas, Pak Yuli, Mas atau Pak ya udah ya. Wah, Bro. Yo sopo lah. Sing penting iki aku kulino karo campur kanca-kanca enom ya dine men aja nganti ketok tuwa. Oke, Mas Yuli. Mas Yuli Sabtono. Kalau untuk mengingatkan kembali ya, untuk mengingatkan kembali saya dan teman-teman di pojok. Itu kapan sih pasar ini dibangun dan sebenarnya dulu itu kenapa ini harus dibangun sedemikian mewahnya? Pasar Argosari itu masih bangunan tradisional, semua bapak orang tua kita tahu bentuknya sederhana ya, potret pasar tradisional. Terus dengan kepemimpinan waktu itu Bupati Yutekno, dengan berani, dengan anggaran PAD bahkan 20 miliar bangunan itu menjadi tingkat itu. Tapi memang ada kendala di kios pasar depan. Kios pasar depan ini tidak dipikirkan lakune kepiye sehingga tidak bisa beroperasi. Masa Mas nggak dipikirkan waktu itu? Bukankah para insinyur, para... Nah, ini mungkin terjadi pergeseran gaya hidup atau pergeseran sehingga waktu itu lantai 2 khususnya yang menghadap utara ini mati. Mati. Tempat ya jorok ya seperti itu yang tidak pantas kami sampaikan di sini. Itu tahun berapa kira-kira pembangunan waktu itu? Sekitar zaman Pak Yutekno itu ya. Nah, itu yang pasti ini hasil karya Bupati Yutekno. Itu bahkan pakai APBD. Masih ingat Mas dulu sebenarnya tujuannya apa sih dibangun? Ya konsep pasar yang bersih, yang tertata. Saya kira konsepnya untuk itu Pak Yutekno waktu itu membangun, karena benar-benar dulu itu benar-benar tradisional. Potret pasar zaman dulu gitu. Dan kita tahu bahwa pasar Argosari itu adalah pusatnya pasar di Gunung Kidul. Betul. Nah, betul. Itulah salah satu alasan mengapa saya juga pengen ngobrol tentang pasar ini, karena ini salah satu pasar induknya Gunung Kidul. Tapi Mas Yuli Sabtono, dengan dibangunnya pasar yang baru ini, saya masih ingat ketika ini juga pindah di lapangan Merdeka ya. Oh iya. Nah, saya masih ingat itu. Tapi apakah kemudian ketika membangun ini itu tuh sesuai dengan aspirasi para pedagang sendiri waktu itu? Menurut secara garis besar itu, dengan mauan ya. Secara garis besar itu sesuai dengan aspirasi. Selama ini dibangun, ini penampungan di Pasar Merdeka. Betul. Itu seperti itu. Jadi setelah ini berjalan terus bertempat di sini. Memang waktu masa penempatan waktu itu memang kurang begitu tertata. Kelihatannya memang waktu itu masih dijabat oleh Pak Jarwo sebagai kepala dinas kantor pasar kantor pasar. Ini diserahkan oleh paguyuban untuk menata diri. Nah, ada mungkin karena kurangnya begitu maksimal dalam penataan sehingga ada spot-spot yang harusnya itu kelompok ini, kelompok itu agak tercerai-berai sehingga tidak tertata. Terus untuk pengalaman yang harus kami sampaikan, ini dulu itu ibaratnya gedung yang kosong gor, terus dipetak-petak, pedagang disuruh membangun sendiri. Jadi saanane bangunan do gawe. Ini akhirnya sampai sekarang di dalam itu tidak seragam. Betul. Itu juga salah satu yang menyebabkan
tanda petik kumuh itu, selain kebersihan ya. Oke. Itu karena memang harapan kami untuk evaluasi ke depan, ini pasar ini untuk yang akan datang itu dipersiapkan termasuk outlet. Oke. Jadi ada keseragaman, tidak dimeteri, silahkan bangun dewi-dewi gitu. Tapi kalau yang lantai bawah itu aktivitas normal toh? Aktivitas normal, tapi yang tidak normal itu transaksinya, karena sekarang kelihatannya mulai tergerus oleh Ya kalau teknologi itu, saya kira. Kalau itu mau tidak mau, artinya saya bisa menyimpulkan bahwa apapun konsep yang ditawarkan sejak awal itu tidak memikirkan tentang kemajuan teknologi saat ini. Persoalannya kan sekarang kan ini bangunan sudah jadi, ini sudah ada, pelakunya ada, pembelinya ada. Sebenarnya kan tinggal mengemas itu saja. Yang kemudian termasuk membawa sebelumnya apakah paguyuban pengelola lantai bawah sama atas ini berbeda? Saya di sini dalam kapasitas sebagai sekretaris panitia, karena kemarin sekretaris panitia kegiatan pameran yang sekarang ada ini, grand opening lantai 2. Tapi saya juga membantu Pak Handoyo sebagai koordinator di pengurus kios pasar. Sebentar, kalau ini grand opening berarti sebelumnya memang belum di-open dong? Itu masalahnya. Jadi dibangun urung nganti terus terjadi badai Covid yang kita tahu selama hampir 2 tahun lebih, sampai yang bangun Bu Haja Badingah habis masa jabatannya belum pernah diresmikan. Beberapa tahun yang lalu sepertinya saya ingat bahwa di sini juga akan dijadikan pusat kuliner kalau nggak salah. Memang konsep awalnya ini waktu pembangunan pertama belum terpikirkan ada balkon ini, Mas. Terus waktu kepemimpinan Haja Badingah melalui Kepala Dinas almarhum Pak Hidayat, ini dibangunlah selasar ini. Nah, harapannya konsepnya adalah kuliner, food court itu istilahnya. Jadi pembeli duduk dimanapun, terus nanti pesan apapun, ini milik dari kios. Nah, tapi karena pertama memang dari awal itu tidak dikonsep kios lantai 2 ini untuk kuliner, jadi ini tambahan. Ini banyak kendala-kendala infrastruktural yang tidak mendukung, seperti sanitasi, air dari olahan ini mau dibuang kemana, terus masalah hal yang lebih besar adalah kendala Covid. Nah, memang kondisi Covid ini paling enak buat alasan banyak. Tapi kenyataannya Mas sambil disedot, kenyataannya Mas seperti itu, Mas. Kenyataannya, Mas. Tapi kalau selasar yang ini dibangun atas keinginan karena ingin menghidupkan lantai 2. Bagaimana dengan pemilik lantai 2 sendiri? Apakah dulu juga mengiyakan untuk dibangun selasar nih? Kalau iya, kenapa kok sampai sekarang masih belum berfungsi dengan maksimal? Jadi pemilik kios pasar ini secara legal mempunyai suatu kekuatan jadi di dalam pasar kabupaten itu ada perjanjian antara pihak, itu ada sebagai hak guna bangunan. Jadi mempunyai hak guna bangunan dari Pemda, dan ada perjanjian-perjanjian tertentu memang. Nah, ini memang belum bisa maksimal karena waktu pendapatannya, pemperolehannya kios itu dengan cara lotre, sehingga dengan background yang bermacam-macam padahal diharuskan kuliner, itu juga salah satu kendala. Tapi kami membentuk sebuah paguyuban dan diketuai oleh Pak Handoyo dan saya sebagai sekretaris. Ini bagaimana bisa mengoptimalkan lantai 2 bersama selasarnya ini. Dari hal inilah kami reko-reko kepingin ngepiake
supaya ada momen bersama, sehingga kami kemarin sepakat mendatangkan Pak Bupati sebagai penutuk kenrongan itu. Cara stare di starke itu. Artinya bukankah itu mengubah konsep awal ketika Selasar ini ingin dibangun? Ya, memang awal dibangun ini untuk kuliner. Kuliner memang. Tapi ini atas izin kepala dinas, dan saya yakin kepala dinas memutuskan setelah berembuk dengan instansi yang terkait. Ini kami dapat jaminan membebaskan tanda petik untuk berjualan apa saja, yang penting dodol. Karena saya ya dapat keluhan dan beban dari dinas terkait. Ini menjadi temuan-temuan BPK, dan ini kami kepala dinas yang kemarin saya bahkan kami pemilik itu sudah dapat SP sebenarnya itu. Tapi alhamdulillah Pak kepala dinas yang baru Pak Klik memberi motivasi kami, mendorong kami, dan membebaskan kami untuk berjualan apapun, yang penting buka. Yang penting. Nah itu, jadi tidak mengharuskan kuliner, walaupun di embel-embeli nek iso ana tetep ora ninggalke sejarah bangun ini. Jadi ada 1-2 yang kuliner. Nah ini termasuk salah satu inovasi oragur kuliner, kerajinan, terus antikan dan sebagainya. Ini tentu atas seizin kepala dinas gitu. Bukankah dulu juga diizinkan oleh dinas dengan rencana kuliner itu? Enggak, oke. Saya hanya ingin mengambil kesimpulan bahwa berarti boleh saya katakan setiap kali berubah konsep ini. Mengikuti kondisi. Iya. Karena memang dari awal salah, saya katakan konsepnya salah. Dari awal salah. Iya. Oke. Nah, supaya bisa berjalan ditambahi Selasar supaya hidup. Nah, setelah jadi Selasar itu konsep juga berubah, men mlaku mosok 30 kios dodolan kuliner KB. Akhirnya konsepnya juga dirubah, dibebaske. Tapi alhamdulillah masih dalam ring mengikuti perkembangan sekarang. Antikan, kerajinan, terus kuliner. Jadi konsep nek iso ki rae iki ora gur bakul sayur, bakul minyak, bakul yang tanda petik yang bisnis yang itu kelihatannya untuk kios lantai 2 mulai bergeser. Kalau melihat beberapa hari ini dan mengikuti statement-statement jalan baik di medsos maupun ketika ngobrol-ngobrol sih sebenarnya ada harapan untuk mengarah ke sana, tapi bagaimanapun ini akan mungkin bahasa kasarnya adalah mengingkari konsep yang dulu pernah direncanakan. Ya oke lah, bukan mengingkari tapi menyesuaikan kondisi dan keadaan. Dan Mas Yuli Sabtono bersama teman-teman pengelola pasar lantai 2 ini begitu yakin untuk menghidupkan dengan konsep ini. Siap. Jadi melalui kebersamaan itu kok malah saya kok berkeyakinan nanti terwujudnya itu kembali kepada tujuan awal. Karena apa? Kunci sebenarnya masalah ini adalah bagaimana membuat suatu momentum bersama sehingga ora do enten-entenan arep buka itu. Itu. Jadi seperti yang kami amati, ini para pedagang itu do wait and see bahasane itu. Engko mes ben kae sing dodol nek upamane payu aku melu dodol nek upamane rugi men ditanggung dewi. Itu memang ada keegoisan seperti itu, Mas. Nah, dengan momen kemarin dikepiake ini dan kami dimeriahkan juga oleh komunitas-komunitas seperti dari Mas Eko, itu komunitas keris, dan Mas Adi dari Gunusa, ini dari kerajinan. Ini harapan saya, ini bagaimana komunitas ini bisa
terlibat langsung. Tidak cuma masalah pameran. Ini harapan saya bersama rekan saya sampaikan bahwa saya sepakat bagaimana pasca pameran ini mereka-mereka yang terlibat ini bisa memanfaatkan bahkan terhadap kelompok komunitas yang sudah tergabung ini kami akan rengkuh sebagai partner, dan alhamdulillah salah satu kios ini kemarin milik salah satu pemilik kios ini digratiskan gitu untuk ditempati. Termasuk kelompok-kelompok yang lain digratiskan. Jadi harapannya tidak berhenti pameran, komunitas itu kami tinggal. Tapi kan kondisi ini ada yang gratis ada yang ya bayar duwimu lah. Gitu. Itu kan dalam konteks bahwa ini mau diadakan pameran demi menghidupkan ini. Ketika ini hidup, ketika ini benar hidup dengan konsep teman-teman komunitas ini tadi. Sementara pemilik kios tidak menguasai itu. Persoalan baru lagi loh. Tentu, kami pemilik kios itu tergabung dalam paguyuban. Mereka mempercayakan kepada kami pengurus, dan kami sepakat bahwa konsep kedepannya ini bagaimana kios lantai 2 itu menjadi pintu gerbang bagi pasar Argosari. Gerbang pasar Argosari, Konsep kami bahwa di depan ini adalah ibaratnya teras masuk, akses. Nah, dengan ditatanya sini, ini nanti akan menimbulkan semangat dari teman-teman yang lain. Itu akan kami coba komunikasikan supaya mulai menjaga ketertiban, kebersihan, dan keindahan itu mulai juga harus ditingkatkan. Karena kemarin kritik pedas dari Pak Bupati, khususnya sebenarnya saya yakin disampaikan pada anak buahnya, tapi itu saya kira akan kami sambut tantangan dari Pak Bupati. Kami akan ciptakan bahwa pasar Argosari khususnya maupun pasar tradisional kita harus berevolusi. Siap, Insya Allah, dengan dukungan teman-teman. Sudah dipertimbangkan dengan kondisi teknologi yang semakin pesat? Dan kalau supaya kami itu tetap eksis, kami akan mengikuti teknologi. Maksud saya begini, ketika kita begitu yakin untuk pasar tradisional itu akan semakin bersih, akan semakin kita tata dan lain sebagainya. Sementara para pedagang sendiri harus menghadapi benturan, ya bukan benturan sih sebenarnya, harus menghadapi kenyataan bahwa mereka juga kalah dengan yang bersifat online atau lain sebagainya, seperti yang jenengan sampaikan di awal tadi. Alih-alih saya memperbaiki yang tidak mendatangkan orang untuk menambah penghasilan saya, siap Mas dengan konflik-konflik seperti itu? Kami akan mencoba menyadarkan teman-teman bahwa kemajuan zaman tidak akan terbendung. Kalau kita amati bahkan di dekat sini, di eks-terminal Wonosari, ini tiap sore malah menjadi pasar baru. Tapi kan itu tidak sengaja, Mas. Kalau ini kan jenengan sudah konsep. Nah, nggak bisa di ini, Mas. Bertolak dari hal itulah, ngapain di sini tidak bisa? Itu harapan kami. Fasilitas internet gratis tersedia, infrastruktur karena ini di milik kabupaten itu tentu dapat dukungan dari SKPD dan dinas yang terkait. Saya yakin bisa. Yang jelas saya melihatnya masih terlalu berat untuk Mas Yuli Sabtono dan kawan-kawan ketika masih harus ngemong istilahnya kondisi ketradisionalan itu sendiri. Kalau kita mau ngomong tentang tradisional, ya apa yang tumbuh dari mereka sendiri, seperti apa yang terjadi di Besole ya? Ya, Besole. Itu kan termasuk tumbuh dari ketradisional para emak-emak. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, saya yakin Mas Yuli Sabtono dan teman-teman pasti sudah memikirkan panjang lebar terkait untuk menghidupkan lantai 2 ini. Salah satunya adalah mengadakan pameran ini tadi sebagai awal ya Mas.
untuk kedepannya jenengan apakah ini bisa digunakan untuk pameran-pameran lagi? Jangan-jangan setelah kami orang-orang yang menyukai pameran di sini begitu ramai, sini udah ada tempat lagi untuk pameran. Oke. Jadi kami tegaskan bahwa kami sebelumnya saya ini dulu, saya potong dulu. Ya. Saya pesen sama teman-teman komunitas. Ya. Setelah ini berjalan, pokoknya siapkan mental untuk dilempar para pemilik kios. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Itu saya salah satu jaminan karena saya sekretaris. Oke. Karena saya ngalami Mas itu Mas. Tadi saya menyampaikan teman-teman komunitas Ya, kita kan tumbuh dari bawah. Beda ya, betul. Dan saya yakin Mas Joko akan mengingatkan saya. Oh, kowe guru podo wae karo wah, enggak. Oke, jadi kedepannya untuk teman-teman komunitas yang terlibat dari awal nih. Insya Allah. Jadi saya teruskan. Jadi kemarin pameran diikuti oleh komunitas. Ya apa saja Mas? Itu kono ramai banget ini. Ya alhamdulillah. Terima kasih Mas Eko dari Ponjong komunitas Panji. Panji itu Tosanaji. Tosanaji ya. Siap. Itu. Kapan-kapan ngobrol terkait Tosanaji ya Mas? Ya. Terus itu Mas Adi dari Gunusa UMKM. Gunusa ya? Gunusa UMKM. Duh, oke banget binaanku Mas, esuk melu. Wah, sip iki. Ya. Nah, terus dari kelompok Bu Umi. Dan saya sebenarnya juga punya mengikuti Mas Joko itu, saya juga punya UMKM sebenarnya, tapi tadi masalah saya sehingga koordinasi untuk kegiatan hari ini beliaunya tidak bisa bergabung. Ya. Tapi insya Allah minggu. Nah, harapan kami bahwa minimal ini 4-5 sebenarnya Mas Agus dari komunitas HK ini akan kami rekrut menjadi paguyuban. Nah, kami usahakan mbuh kepiye carane nyewa syukur tuku apa kepiye engko lakune. Itu kami anggap sebagai keluarga, include di dalamnya sehingga bisa manfaatkan ini. Dan bahkan tidak tertutup kemungkinan saya sudah menghubungi Mas Irfan dari Ketua HIPMI Kabupaten Gunung Kidul. Ini pokoknya bagaimana ini kami menyediakan tempat dan fasilitas, bagaimana membuat event anak muda sehingga anak muda tidak risih dengan pasar tradisional. Nah, kami ingin berjalan ke arah itu. Itu bukannya malah nanti akan menjadi tumpang tindih kepentingan baik kepentingan anak muda, kepentingan orang-orang pecinta tradisional. Tapi sebenarnya kalau konsep kami dulu ini kan pasar tradisional itu tempat ngumpule tokoh-tokoh masyarakat ya, lurah pasar, Pogali dan bagi tukang adu jago. Itu ngumpulin di pasar ya. Betul. Nah, sekarang itu kan simbol-simbol seperti itu kan sebenarnya dalam suatu bentuk yang lain, banyak anak muda, komunitas seni. Ini harapan kami bisa memfasilitasi dan memberi tempat pada mereka. Itu harapan kami. Sehingga tercipta grand design sebenarnya ini adalah bagaimana Pasar Argosari ini menjadi destinasi wisata. Destinasi wisata. Oke. Kenapa tidak? Ya, oke. Tapi oke lah, yang jelas Mas Yuli Sabtono dan teman-teman pasti sudah memikirkan jauh ke depan terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan lantai 2 ini. Mas Yuli Sabtono, sampai kapan jenengan memiliki target bahwa ini bisa hidup kembali sesuai dengan rencana atau konsep-konsep yang jenengan dan teman-teman rencanakan? Memang kami tidak mempunyai target, tapi harapan saya setiap minggu ada event. Setiap minggu ada event. Jadi kami ibaratnya ini sebagai yang menguasai tempat ini, kami harapkan terhadap semua komunitas IO untuk memanfaatkan ini. Kami akan memberi izin tempat
perizinan, keamanan, dan kebersihan. Itu saja yang bisa kami tawarkan. Untuk selanjutnya monggo berkreasi terhadap fasilitas umum ini. Mas Yuli, sampaikan kepada teman-teman di pojok tentang bagaimana kami bisa menggunakan tempat ini, khususnya lantai 2, pasar lantai 2 ini untuk berkegiatan, termasuk ketika ada sekelompok masyarakat atau sekelompok orang kreatif yang juga ingin mengadakan event. Monggo Mas. Terima kasih Mas atas waktunya. Saya dari Koordinator Kios Pasar Argosari menyampaikan bahwa balkon lantai 2 ini adalah milik pemerintah Kabupaten Gunung Kidul. Dalam pengelolaannya kami diberi kewenangan untuk memberi pengaturan kepada masyarakat Gunung Kidul, komunitas maupun EO, kami mempersilahkan untuk memanfaatkan fasilitas lantai 2 ini kaitannya dengan balkon. Nanti untuk acara-acara apapun yang kira-kira sesuai, saya yakin komunitas anak muda ini ada fasilitas WiFi yang lumayan, ini bisa dimaksimalkan. Saya kira dari kami akan menyediakan infrastruktur pendukung yang semampu kami. Terus kami juga akan membantu masalah keamanan dan kebersihan dan segala fasilitas yang mungkin bisa kami dapatkan, termasuk perizinan tentu akan kami bantu. Sekali lagi kepada semua komunitas yang ada di Gunung Kidul, monggo dimanfaatkan balkon lantai 2 ini untuk kepentingan yang bermanfaat, dan tentu saja yang sesuai dengan konsep kami bagaimana Pasar Argosari menjadi destinasi wisata. Itu harapan saya. Oke Mas Yuli Sartono, kalau kita ngobrol yang seperti ini sepertinya tidak akan pernah habis Mas. Lain waktu ada waktu buat kami di pojok untuk ngobrol-ngobrol lagi ya. Tentu, bahkan dari kami mengucapkan terima kasih kepada Mas Joko atas waktunya dan mohon bantuan untuk menyampaikan informasi ini sehingga bisa didengar oleh semua komunitas, semua warga masyarakat Gunung Kidul. Mari bersama-sama kita jadikan Pasar Argosari ini sebagai destinasi wisata. Itu kami sangat terbuka. Destinasi wisata ya? Destinasi wisata. Semoga istiqomah tetap di pojok saja.